Oke guys, sekarang kalau kita masuk ke jenis soal SPLTV, di mana teman-teman udah belajar tentunya di SMP. Hanya saja ini sedikit review sebelum kita belajar mengenai soal cerita dari SPLTV. Oke, jadi ini review aja, jadi nggak usah lama-lama. Jadi misalkan ada soal cerita gini, permasalahan gini. Jika dua buah bilangan mempunyai jumlah 45, oke, punya jumlah 45 dan selisihnya 5, maka tentukanlah kedua bilangan tersebut. Di sini saya tidak mau menghitung, hanya saja saya mau membuat modelnya saja. Untuk menghitung eliminasi dua variabel teman-teman udah bisa. Jadi saya mau ngajarin bagaimana kita memodelkan suatu soal cerita ke dalam bentuk kalimat matematika. Oke, perhatikan. Dua buah bilangan mempunyai jumlah 45. Misalkan ada dua buah bilangan itu dan saya misalkan dua buah bilangan itu adalah X dan Y. Jumlahannya 45, ya kan? Dan selisihnya 5, berarti X dikurangi Y sama dengan 5. Maka tentukanlah kedua bilangan itu. Berarti X, Y nya berapa? Nah, ini modelnya. Jadi saya mau nyampe di sini aja, nentuin modelnya aja dari suatu permasalahan. Untuk sisanya eliminasi teman-teman udah bisa. Oke, jadi model untuk permasalahan yang pertama gini. Oke, bisa ya. Ini masih tergolong gampang karena tinggal dibaca sekali udah kelihatan modelnya. Oke, ini bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Dalam sebuah gedung pertunjukan terdapat 400 orang penonton. Harga tiap lembar karcis untuk kelas 2 adalah 5.000 dan untuk kelas 1 adalah 7.000. Hasil penjualan karcis sebesar 2.300.000. Berapa banyak penonton yang membeli karcis kelas 2 dan berapa banyak penonton membeli karcis kelas 1? Oke, di sini konteksnya ada dua kelas, yaitu kelas 1. Oke, kelas 1 itu kita misalkan X dan kelas 2 itu kita misalkan Y. Oke ya, misalkan seperti ini. Nah, dalam sebuah gedung pertunjukan terdapat 400 orang penonton dan 400 orang penonton ini kan terdiri dari penonton kelas 1 dan penonton kelas 2. Nah, ini kelas 2 ya, tapi kita nggak tahu berapa jumlahnya. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa berarti jumlah penonton kelas 1 ditambah jumlah penonton kelas 2 itu 400. Oke, paham ya? Nah, kemudian di sini harga karcis kelas 1 itu 7.000, harga karcis kelas 2 5.000. Total penjualannya 2.300.000. Maka saya bisa tulis harga karcis kelas 1 yang terjual sebanyak X ya, ditambah harga karcis kelas 2 yang terjual sebanyak Y ya, sama dengan totalnya 2.300.000. Oke, ini modelnya. Oke, bisa ya, ini modelnya. Dimana X, Y nya itu nggak boleh dia negatif tentunya, karena kan harga tiket ya, tentang tiket. Oke, jadi modelnya seperti ini ya. Berarti ini termasuk soal yang masih gampang juga dan bisa dipahami dalam sekali membaca. Yang penting ingat subjeknya itu ada berapa, objeknya ada berapa sih dia. Oh, karcis ini ada 1, 2, berarti ada X, Y gitu. Ini review aja. Kemudian yang ketiga, Amir berbelanja ke toko buku. Ia membeli 4 buah buku tulis dan 1 buah pensil. Untuk itu Amir harus membayar 5.600. Di toko buku yang sama, Budi membeli 5 buah buku tulis dan 3 buah pensil. Jumlah uang yang harus dibayar oleh Budi adalah 8.400. Berapakah harga untuk sebuah buku tulis dan sebuah pensil? Oke, ini gimana modelnya yuk? Ada yang bisa? Ya, kita konteksnya adalah buku dan pensil. Oke, misalkan buku itu X, kemudian pensil itu sama dengan Y. Nah, kita tinggal lihat aja konteksnya apa. Dia membeli 4 buku dan 1 buah pensil, harganya 5.600. Maka kita bisa diganti menjadi bentuk sini, 4X ditambah Y sama dengan 5.600. Oke, si Amir. Kemudian si Budi, dia membeli 5 buku tulis, berarti 5X ditambah 3 buah pensil, itu harganya 8.400. Ini kita eliminasi, substitusi, kemudian kita mendapatkan banyak harga buku per buah dan harga pensil per buah. Oke, modelnya seperti ini ya. Kemudian soal selanjutnya. Nah, soal-soal seperti ini itu kadang sering dipakai di SPLTV, yaitu tentang umur, kemudian tentang belanja. Itu sering dijumpai di SPLTV. Tentu masih banyak soal yang lainnya, tapi kita mengambil beberapa sampelnya aja di SPLTV. Oke, kemudian kalau soal selanjutnya yaitu tentang umur, gimana nih triknya? Nah,
Kalau soal tentang umur, kita perhatikan kalimat per kalimat, perhatikan maknanya. Oke, contoh, 6 tahun yang lalu jumlah umur ayah dan ibu sama dengan 54 tahun. Pertama kita pisahkan dulu, si ayah itu misalkan X, si ibu itu si Y. Oke ya, 6 tahun yang lalu artinya umur ayah 6 tahun yang lalu dan umur ibu 6 tahun yang lalu. Maka saya tulis X dikurangi 6 ditambah Y dikurangi 6 ya. Artinya ini umur ibu dan ayah, jumlah umur ibu dan ayah 6 tahun yang lalu itu sama dengan 54 tahun gitu. Kemudian sekarang umur ayah adalah 6/5 dari umur ibu. Oke, berarti sekarang umur ayah itu berapa? 6/5. Berarti tinggal kita buat X sama dengan 6/5 dari si ibu. Oke, sampai sini paham? Ini kalau kita sederhanakan menjadi apa ini? X ditambah X ditambah 6. X ditambah Y itu sama dengan negatif 12 pindah ke sana jadi positif ya. Berarti 66. Maka ini sisanya gimana nih kalau kita kali silang? 5X dikurangi 6Y sama dengan 0. Ini kita lakukan eliminasi substitusi bisa, atau misalkan teman-teman mau langsung substitusi dari sini ke sini, masukin nilainya, X nya diganti ini bisa juga. Oke, berarti modelnya seperti ini. Ingat, per kalimat dibaca dengan hati-hati dan penuh makna, karena maknanya akan beda nanti. Oke, gitu ya, memahami kalimatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soalnya masih sama tentang umur. Mungkin nanti teman-teman bakal sering ketemu soal yang seperti ini. Jadi jangan kaget ketika nanti soal ceritanya banyak mengenai tentang umur dan juga yang lain. Oke, lanjut ya. Berarti sekarang kita lihat 5 tahun yang lalu umur Ali sama dengan 3 kali umur Wati. Objeknya ada 2, Ali sama dengan X misalkan, Wati itu kita misalkan Y. Oke, berarti Ali X, Wati Y. 5 tahun yang lalu, lihat 5 tahun yang lalu umur Ali sama dengan 3 kali umur Wati. Berarti kalau saya tulis modelnya gimana? 5 tahun yang lalu, ya ini 5 tahun yang lalu, artinya umur Ali yang sekarang dikurangi 5 tahun itu sama dengan 3 kali umur Wati. Nah, umur Wati yang mana? Umur Wati yang 5 tahun yang lalu ya. Seperti ini penulisannya. Jadi umur Ali 5 tahun yang lalu sama dengan 3 kali umur Wati yang 5 tahun yang lalu. Kemudian 5 tahun yang kemudian, berarti 5 tahun yang akan datang, berarti ditambah kan? 5 tahun yang akan datang itu sama dengan menjadi 2 kali umur Wati. Berarti umur Wati dikali 2, dimana dia juga 5 tahun ke depan. Jadi perhatikan makna dari kalimat-kalimatnya itu. 5 tahun sebelumnya, 5 tahun yang akan datang, berarti dijumlah dulu baru dikali. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kalau saya sederhanakan menjadi apa nih? X dikurangi 5 sama dengan 3Y dikurangi 15. Atau kita bisa tulis dalam bentuk X dikurangi 3Y sama dengan negatif 10. Oke, negatif 10 ya, kan negatif 15, ini pindah ke sana. Nah, kemudian yang ini kita sederhanakan menjadi X ditambah 5 sama dengan 2Y ditambah 10. Atau bentuk lainnya X dikurangi 2Y sama dengan 5. Oke, ini ya caranya. Jadi perhatikan kalimatnya, 5 tahun yang lalu, 5 tahun kemudian. Oke, untuk soal ini teman-teman silakan coba ngerjakan dan dibuat modelnya aja, nggak usah sampai akhir, hanya modelnya saja. Oke ya, bisa ya. Jadi ini sekilas review mengenai soal SPLDV, dan ini pengantar kita buat masuk ke soal cerita SPLTV.